Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Yohanes Bere pada pembelajaran matematika wajib kelas 10. Kita sampai pada bab fungsi komposisi dan invers. Pada video kali ini secara khusus akan dibahas tentang fungsi komposisi. Fungsi komposisi. 1. Pengertian fungsi komposisi. Fungsi komposisi adalah penggabungan operasi pada dua atau lebih fungsi hingga menghasilkan fungsi baru. Operasi fungsi komposisi biasa dilambangkan dengan bulatan seperti huruf O dan dibaca komposisi atau bundaran. Konsep fungsi komposisi harap diperhatikan baik-baik ya. Oke, di sini ada 3 himpunan A, B, dan C. F itu memetakan A ke B, G memetakan B ke C. Ya. Perhatikan anak panah yang ini ya. Jadi Y adalah peta dari X oleh F, sehingga ditulis Y sama dengan Fx. Z adalah peta dari Y oleh G, maka ditulis Z sama dengan GY. Nah berarti F dan G ini bisa digabung menjadi suatu fungsi baru yang memetakan X ke Z melalui Y, yaitu fungsi H. Nah, fungsi H itu dapat dituliskan sebagai G komposisi Fx sama dengan Gfx. Ya. G memproses F, F memproses X. Ya, masih konsep fungsi komposisi. Ya. Oke, gambarnya sama tapi di sini keterangannya beda ya. Di sini G, di sini F. Yang pertama tadi F, di sini G ya. Nah, kita perhatikan G memetakan A ke B, F memetakan B ke C ya. Anak panah di bawah ya. Y adalah peta dari X oleh G, maka ditulis Y sama dengan Gx. Sedangkan Z adalah peta dari Y oleh F, maka ditulis Z sama dengan Fy. Sehingga G dan F ini bisa digabung menjadi satu fungsi baru yang memetakan X ke Z melalui Y, yaitu fungsi H. Nah, fungsi H ini bisa ditulis sebagai H sama dengan F bundaran Gx sama dengan Fgx. Ya. F memproses G, G memproses X. Gambar ini sama, tapi keterangan ini berbeda dengan yang pertama tadi ya. Tadi di sini F, di sini G. Sekarang kan ini G dan F. Ya. Itulah konsep fungsi komposisi. 2. Syarat fungsi komposisi ada. Fungsi komposisi F dan G, Gfx ada jika dan hanya jika terdapat irisan ya. Jadi kata kuncinya adalah terdapat irisan antara daerah hasil fungsi F dan daerah asal fungsi G. Nah, dituliskan seperti ini ya. Jadi fungsi komposisi F dan G ada apabila range F iris domain G bukan himpunan kosong ya. Tidak sama dengan ini simbol himpunan kosong ya. Artinya irisannya ada ya, terdapat irisan. Fungsi komposisi G dan F, F Gx ada jika dan hanya jika terdapat irisan antara daerah hasil fungsi G dan daerah asal fungsi F. Dituliskan RG iris DF bukan himpunan kosong ya. Kesimpulannya adalah bahwa fungsi yang pertama dan fungsi yang kedua bisa dikomposisikan apabila range fungsi F, range fungsi pertama iris domain fungsi kedua bukanlah suatu himpunan kosong ya. Atau bisa dikatakan bahwa terdapat irisan antara range fungsi pertama dan domain fungsi kedua. 3.1 menentukan fungsi komposisi. Menentukan fungsi komposisi F dan G, ya, G bundaran F adalah dengan mensubstitusikan X ke dalam F, kemudian hasilnya disubstitusikan ke dalam G. Ya. Dapat ditulis G bundaran F sama G bundaran Fx sama dengan Gfx. Menentukan fungsi komposisi G dan F, ditulis F bundaran Gx
adalah dengan mensubstitusikan X ke dalam G, kemudian hasilnya disubstitusikan ke dalam F. Dapat dituliskan F komposisi GX sama dengan F GX. Ya. Untuk lebih memahaminya, perhatikan ilustrasi ini. Ya. Oke. Di sini ada baju, tas dan kresek ya, kantong plastik ya. Katakanlah baju adalah X, sedangkan tas adalah F, kresek adalah G. Anda membeli baju, lalu Anda masukkan ke dalam tas, lalu tasnya Anda masukkan ke dalam kresek. Ya. Maka ini bisa ditulis sebagai G komposisi Fx. X dalam F, F dalam G. Ya. Ya, seperti ini ya. Ini ya. Nah, kondisi yang kedua, Anda membeli baju, ya, baju. Lalu Anda masukkan ke dalam kresek ya. Lalu kreseknya Anda masukkan ke dalam tas. Maka ini ditulis F komposisi GX. Ya. X dalam G dan G dalam F. Itulah ilustrasi sederhana tentang menentukan fungsi komposisi. Oke, kita lihat bersama contoh 1. Diketahui Fx sama dengan 2x tambah 1, Gx sama dengan 3x tambah 5, dan Hx sama dengan 2 kurang x. Tentukan F komposisi G, G komposisi F, H komposisi G, F komposisi H komposisi Gx. Ya. Penyelesaian. A, F komposisi Gx. Ya. Nah, seperti yang dijelaskan pada slide sebelumnya ya. F komposisi GX artinya GX-nya di dalam F ya. GX-nya di dalam X. Nah, harap diperhatikan baik-baik ya. Nah, di sini FGX. Maka dalam kurung ini kita akan ganti dengan GX, yaitu 3X tambah 5 ya. Sehingga hasilnya adalah F 3X tambah 5. Nah, sekarang Anda perhatikan bahwa ini fungsi F ya. Fungsi F ya. Kita ingat bahwa FA itu sama dengan katakanlah 2A ya. Maka FM itu sama dengan 2M ya. Jadi di sini A, di sini A, kalau di sini M maka di A-nya kita ganti dengan M. Nah, di sini F 3X tambah 5, maka X yang ini ya, pada fungsi Fx kita ganti dengan 3X tambah 5 ya. Sehingga hasilnya menjadi 2 kali 3X tambah 5 ditambah 1 ya. Jadi X ini ya, X yang ini kita ganti dengan 3X tambah 5 tambah 1 dari sini ya, dari fungsi F. Kita kalikan masuk, hasilnya adalah 6X tambah 10 ditambah 1. Hasil akhirnya adalah 6X tambah 11 ya. Oke, yang berikut G bundaran Fx ya. Berarti Fx-nya dalam G. Nah, perhatikan lagi ya bahwa di sini dalam kurungnya adalah Fx, maka kita ganti ini menjadi Fx. Nah, Fx itu adalah 2x tambah 1 ya, sehingga ini menjadi G 2x tambah 1. Nah, sekarang kita perhatikan lagi fungsi Gx ya. Fungsi Gx adalah 3x tambah 5 ya. Saya ulang di sini ya. Kalau GL ya, GL sama dengan 5L, maka GK itu menjadi 5K ya. Nah, di sini X, maka di sini X. Nah, kalau kita ganti menjadi 2X tambah 1, maka X yang ini kita ganti menjadi 2X tambah 1 ya. Sehingga hasilnya adalah 3 ya, 3X tadi di sini ya, menjadi 3 kali 2X tambah 1 ditambah 5. Dikalikan masuk menjadi 6X tambah 3 ditambah 5. Hasil akhirnya adalah 6X tambah 8. Ya, semoga bisa dipahami ya. C ya, H bundaran GX sama dengan HGX ya. GX dalam H. Nah, berarti dalam kurung ini kita ganti dengan GX, yaitu 3X tambah 5 ya. Sehingga menjadi H 3X tambah 5 ya. Oke, sekarang kita perhatikan fungsi Hx ya, adalah 2 kurang X.
maka X yang ini kita ganti dengan 3X tambah 5 ya. Sehingga menjadi 2 kurang X nya kita ganti ya, menjadi 3X tambah 5 ya. Hasilnya adalah negatif 3X. Dari mana negatif 3X ya? Karena di sini tidak ada variabel X, maka kita anggap 0 ya. Jadi 0 kurang 3X negatif 3X. 2 kurang 5 negatif 3 ya. Faktornya adalah sama-sama negatif 3, kita keluarkan negatif 3, dalam kurungnya adalah X tambah 1. Itulah H komposisi GX ya. D, F komposisi H komposisi GX ya. Nah ini berarti F di dalamnya ya, F diisi oleh H komposisi GX ya. Nah H komposisi GX sudah ada, yaitu negatif 3X tambah 1 ya. Tapi untuk ini saya memakai negatif 3X kurang 3 ya. Sehingga ini menjadi F negatif 3X kurang 3 ya. Negatif 3X kurang 3 ya. Perhatikan fungsi F ya. Perhatikan fungsi F ya. Bahwa F itu adalah 2X tambah 1 ya. Maka karena ini isiannya adalah negatif 3X kurang 3, X di sini kita ganti menjadi negatif 3X kurang 3 ya. Sehingga hasilnya adalah 2 kali negatif 3X kurang 3 ditambah 1. Dikalikan masuk, hasilnya negatif 6X kurang 6 ditambah 1. Sama dengan negatif 6X kurang 5 ya. Negatif 6 tambah 1 negatif 5 ya. Ada faktor yang sama yaitu negatif 1, kita keluarkan, maka hasil akhirnya adalah negatif dalam kurung 6X tambah 5. Oke, kita ke contoh yang kedua ya. Ya, diketahui fx sama dengan x kurang 2 dan gx sama dengan 2x pangkat 2 tambah 3x kurang 4. Tentukan f komposisi gx, g komposisi fx ya. Oke, penyelesaian A, f komposisi gx berarti gx-nya di dalam f ya. Nah ini gx ya, dalam kurung, berarti kita ganti dalam kurung ini menjadi gx ya. Sini ya, gx-nya adalah ini ya. Oke, sama dengan f dalam kurung 2x kuadrat tambah 3x kurang 4 ya. Nah kita lihat fungsi fx ya. Fungsi fx adalah x kurang 2 ya. Nah ini x kurang x ya, xx ya. Nah, kalau di sini a, maka di sini menjadi a ya. Nah sekarang kita sudah ganti, kita akan memakai isiannya adalah 2x kuadrat tambah 3x, maka x di sini kita ganti dengan yang saya lingkari dengan warna merah ini, sehingga hasilnya adalah 2x kuadrat tambah 3x kurang 4 dikurangi dengan 2 ya. Hasil akhirnya 2x pangkat 2 tambah 3x negatif 4 kurang 2 sama dengan negatif 6 ya. Jadi 2x pangkat 2 tambah 3x kurang 6. Oke, B, G komposisi fx berarti fx di dalam G ya. Perhatikan juga dalam kurung, maka dalam kurung ini kita ganti dengan fx, yaitu x kurang 2. Oke, sekarang isiannya adalah x kurang 2 ya, untuk isi di G ya. Nah ini gx, maka di sini x. Kalau kita ganti menjadi x kurang 2, maka di sini menjadi x kurang 2. Ini menjadi x kurang 2 ya. Kita lihat di sini ya. Oke, berarti menjadi 2 kali x kurang 2 berpangkat 2 ditambah 3 kali x kurang 2 dikurangi dengan 4. Nah untuk bagian yang ini ya, kita ingat sifat bilangan berpangkat ya. A tambah B berpangkat 2, A plus minus B berpangkat 2 sama dengan A pangkat 2 plus minus 2AB plus B kuadrat ya. Sehingga yang ini harus dijabarkan menjadi ini ya. Oke, sama dengan ya 2 tetap ya, x pangkat 2 kurang 2AB berarti 2 kali x kali 2 ya, 4x tambah ini ya 2 pangkat 2 4 ya, ditambahkan dengan 3 kali x kuadrat 3 kali x kurang 2 dikurangi dengan 4 ya. Sekarang dikalikan masuk ya. Hasil akhirnya adalah 2x kuadrat kurang 8x tambah 8 ya. 2 kali negatif 4 negatif 8, 2 kali
4, 8 ya. Tambah 3 kali X, 3X, 3 kali negatif 2, negatif 6, kurang 4 ya. Hasil akhirnya adalah 2X kuadrat kurang 5X kurang 2 ya. Dari mana kurang 5X ya? Ya ini kan negatif 8 ya, negatif 8X ditambah 3X ya. Hasilnya adalah negatif 5X. 8 kurang 6, 2 ya. 2 kurang 4, negatif 2. Ya, 3.2 menentukan nilai fungsi komposisi ya. Diketahui beberapa fungsi sebagai berikut. Fx sama dengan 3x kurang 4, Gx sama dengan 5x tambah 2. Tentukan nilai G bundaran F negatif 3. Penyelesaian. Oke, untuk soal seperti ini ya, untuk menentukan nilai fungsi komposisi ada dua cara. Ya, untuk soal ini ya, cara yang pertama kita menentukan dulu G komposisi Fx ya, atau G bundaran Fx ya. G bundaran Fx sama dengan mengapa harus G bundaran Fx? Karena di sini G bundaran F ya. Nah, G bundaran Fx sama dengan Gfx ya. Jadi kurung ini kita akan ganti dengan Fx 3x kurang 4 ya, sama dengan G 3x kurang 4 ya. Berarti X pada Gx kita akan ganti dengan 3x kurang 4 sehingga menjadi 5 kali 3x kurang 4 ditambah 2 ya. Dikalikan masuk menjadi 15x kurang 20 tambah 2 ya. G bundaran Fx sama dengan 15x kurang 18. Nah, kita mencari G bundaran F negatif 3 ya. G bundaran F negatif 3 ya, berarti X-nya ya, X pada G bundaran Fx ya, ini ya, ini kan menyebabkan di sini X ya. Kalau kita ganti negatif 3 maka X ini menjadi negatif 3 ya. 15 kali negatif 3 negatif 45 kurang 18 hasilnya negatif 63. Ini cara yang pertama ya. Kita cari dulu G bundaran F, baru kita masukkan angka negatif 3 ya. Cara yang kedua, mencari F negatif 3 terlebih dahulu ya. F negatif 3 terlebih dahulu ya. Seperti awal ya, bahwa kita X dimasukkan ke dalam F ya. Jadi kita masukkan dulu negatif 3 ke F, baru hasilnya dimasukkan ke dalam G. Oke, perhatikan. Fx itu sama dengan 3x kurang 4. Kalau begitu F negatif 3 sama dengan kita ganti X menjadi negatif 3 ya. Ini ke sini ya, negatif 3 negatif 3. 3 kali negatif 3 negatif 9 dikurang 4 negatif 13. Nah, ini F negatif 3. Sekarang dicari G bundaran F negatif 3 sama dengan G dalam kurung F negatif 3. Nah, perhatikan bahwa F negatif 3 nilainya adalah negatif 13. Sehingga ini kita akan ganti menjadi negatif 13 sama dengan G negatif 13. Perhatikan fungsi G ya. Fungsi G adalah 5x tambah 2. Gx 5x tambah 2. Maka kalau kita ganti ini menjadi negatif 13 ya, X ini menjadi negatif 13, berarti ini juga menjadi negatif 13. Sehingga menjadi 5 kali negatif 13 tambah 2. 5 kali negatif 13 negatif 65. Negatif 65 ditambah 2 negatif 63. Jadi dua cara ini menghasilkan angka yang sama. Tinggal Anda memilih ya, mana yang menurut Anda paling gampang, itulah yang Anda pakai sebagai cara untuk menentukan nilai fungsi komposisi. Oke, kita ke bagian 4.1, menentukan fungsi sebelah kanan. Nah, harap diikuti baik-baik ya, karena ini sudah mulai masuk yang krusial ini ya. Contoh 1, diketahui F komposisi Gx sama dengan 4x tambah 9 dan Fx sama dengan 2x kurang 5. Tentukan Gx.
penyelesaian. Oke, kita memakai yang diketahui ya. F bundaran Gx sama dengan 4x tambah 9 ya, seperti yang diketahui. Oke, F bundaran Gx sama dengan Fgx ya, Gx dalam F ya. Fgx sama dengan 4x tambah 9. Nah, Fgx ya, F dalamnya adalah Gx, maka X pada fungsi Fx kita ganti menjadi Gx ya. Sehingga ini menjadi 2Gx dikurangi dengan 5 ya. 2Gx dikurangi dengan 5. Jadi 2Gx kurang 5 sama dengan 4X tambah 9 ya. Kita pindahkan negatif 5-nya menjadi 2Gx sama dengan 4X tambah 14 ya. Negatif 5 ke kanan menjadi positif 5. 9 tambah 5 14 ya. Ini 2Gx, berarti Gx sama dengan 4X tambah 14 dibagi 2 ya. Bagi dengan 2 yang ini ya. 4X bagi 2 sama dengan 2X, 14 bagi 2 sama dengan 7. Berarti Gx sama dengan 2X tambah 7. Oke, contoh yang kedua. Diketahui G bundaran Fx sama dengan negatif 5X tambah 8 ya. Dan Gx sama dengan X tambah 2. Tentukan Fx ya. Penyelesaian ya. Gfx sama dengan negatif 5x tambah 8 ya. Gfx itu G bundaran Fx sama dengan Gfx sama dengan negatif 5x tambah 8. Oke, saya lupa tadi ya bahwa ini kan diketahui fungsi bagian kiri ya, F diketahui dan diketahui komposisinya ya. Kita diminta untuk mencari fungsi di sebelah kanan yaitu Gx. Nah, ini diketahui komposisinya, terus G ya, sebelah kiri diketahui, ditanyakan fungsi sebelah kanan ya. Nah, oke, kita lanjut ya. G Fx berarti isiannya adalah Gfx ya, berarti isian pada fungsi G adalah Fx ya. Gx itu kan X tambah 2, karena X-nya kita ganti menjadi Fx, maka di sini menjadi Fx tambah 2 sama dengan negatif 5x tambah 8. Kita pindahkan 2-nya ke kanan menjadi negatif 2, sehingga Fx sama dengan negatif 5x tambah 6 ya. 8 kurang 2 6. Oke, 4.2 menentukan fungsi sebelah kiri. Ya, saya terangkan dulu ya kayak tadi. Ya, ini diketahui komposisinya ya dengan fungsi bagian kanan ya, yaitu G. Ditanya yang kiri ya. Terlihat penyelesaiannya ya. Oke, diketahui F komposisi Gx ya, maka kita tulis ulang di sini. F komposisi Gx sama dengan 8x tambah 7. F komposisi Gx berarti Gx dalam F ya, menjadi Fgx ya, sama dengan 8x tambah 7. Nah, sekarang F-nya tidak ada ya, berarti kita ganti dulu ini menjadi Gx ya, jadi X tambah 5 ya. Ya, ini salah ya, mestinya di sini X tambah 4 ya. Ya, ini ganti menjadi X tambah 4 ya. Oke. X tambah 4 ya, sudah pas ya. Sehingga karena Fx-nya tidak ada, maka kita harus membuat pemisalan ini ya. Jadi kita misalkan X tambah 4 sebagai M ya. X tambah 4 sebagai M, maka X sama dengan, mengapa saya harus mencari X? Karena di sini ada variabel X-nya ya. Oke. X tambah 4 ini sebagai M ya, ini sebagai M, maka X sama dengan 4-nya kita pindahkan ke sebelah kanan ya. Nah, menjadi negatif 4. Sehingga X sama dengan M kurang 4. Selanjutnya ini disebut sebagai M ya. Berarti menjadi Fm sama dengan 8x. X-nya kita ganti menjadi M kurang 4 ya. 8 kali M kurang 4 ditambah 7.
Oke. Maka Fm sama dengan ya 8 kali M, 8M, 8 kali negatif 4, negatif 32 ditambah 7. Sama dengan 8M kurang 25 ya. Negatif 32 tambah 7, negatif 25. Selanjutnya kita akan mencari Fx ya. Berarti M ini kita ganti menjadi X. Sehingga menjadi Fx. Nah karena M menjadi X, berarti yang di sebelah kanan juga M-nya kita ganti menjadi X. Sehingga Fx-nya adalah 8X kurang 25. Ya, contoh yang kedua ya, menentukan fungsi sebelah kiri ya. Diketahui F komposisi Gx sama dengan 4X kurang 1 dan Gx sama dengan 2X kurang 3 ya. Tentukan Fx ya. Oke. Jadi diketahui fungsi komposisinya dan fungsi sebelah kanan ya, ini diketahui. Ditanyakan fungsi sebelah kiri ya. Ditanya ya. Oke, kita memakai yang diketahui ya. F komposisi Gx sama dengan 4X kurang 1 ya, dari bagian yang diketahui. F komposisi Gx sama dengan Gx dalam F atau Fgx ya. Fgx sama dengan 4X kurang 1. Nah, Gx ini adalah 2X kurang 3, maka kita ganti dalam kurung ini menjadi 2X kurang 3. Sehingga F 2X kurang 3 sama dengan 4X kurang 1. Nah, karena Fx-nya tidak ada, ya kita mau cari ya, maka bagian dalam kurung ini kita misalkan ya. Oke, saya misalkan menjadi M ya. Jadi M adalah 2X kurang 3. Maka X ya, mengapa harus X? Karena di sini ada X ya. Maka 2X sama dengan ya, kita pindahkan negatif 3-nya ke kanan menjadi plus 3. Jadi 2X sama dengan M tambah 3. 2X sama dengan M tambah 3, maka X sama dengan M tambah 3 per 2 ya, M tambah 3 per 2. Dengan demikian ya, Fm ya, ini sudah menjadi M ya. Fm sama dengan 4 kali X-nya kita ganti menjadi M tambah 3 per 2 ya. 4 kali M tambah 3 per 2 dikurangi dengan 1. Oke, 4 bagi 2 ya, ini bisa dibagi semua karena ini satu pecahan ya. Satu suku ya. 4 bagi 2 kan 2 ya. 2 kali M 2M ya. Jadi Fm sama dengan 2M tambah 2 kali 3 6 dikurangi dengan 1. Sama dengan 2M tambah 5 ya. 6 kurang 1 5. Kita mengganti M menjadi X ya. Sehingga Fx sama dengan 2X tambah 5. Oke, sekian pembelajaran kita tentang fungsi komposisi. Jangan lupa subscribe dan bagikan kepada teman-teman Anda yang kelas 10 di mana saja berada.